Selamat pagi student. Hari ini kita awali lagi pembelajaran kita dengan topik Yesus pemenuhan janji Allah. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Pada langkah pertama pembelajaran kita mencoba memahami arti dan makna sebuah janji. Untuk menghantar kita pada pemahaman yang lebih mendalam, silakan baca, ada satu cerita hilangnya sebuah kepercayaan. Dan untuk memperdalamnya ada beberapa soal setelah sediakan. Silakan kerjakan dengan baik, sehingga kamu menemukan pesan dari kisah cerita itu. Nah, setelah membaca kisah hilangnya sebuah kepercayaan, maka saya meminta kamu untuk mengerjakan latihan ini. Yang pertama, apakah janji itu? Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? Bagaimana hasilnya? Dan perasaan apa yang muncul saat Anda membaca dan menghayati kisah hilangnya sebuah kepercayaan? Silakan dikerjakan. Setelah membaca lalu menjawab beberapa pertanyaan tentang makna sebuah janji, maka sekarang saya memberikan beberapa poin. Pertama, sebuah janji menuntut untuk segera ditepati. Penepatan sebuah janji kadang memerlukan pengorbanan. Karena janji yang telah ditepati akan membahagiakan bagi yang membuat janji dan juga bagi yang diberi janji. Begitulah relasi yang terjadi antar manusia. Sekarang saatnya kita menggali pengalaman iman Kristiani tentang janji Allah. Bagaimana orang Kristiani mengalami janji Allah itu? Kita dibantu oleh 3 perikop kitab suci. Yang pertama itu Kejadian 3 bab ayat 8 sampai 15. Lalu yang kedua itu adalah Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Dan yang ketiga itu adalah Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Silakan buka kitab sucinya masing-masing di rumah. Ya, buka kitab sucinya dan lanjutkan kerjakan. Ada 3 soal latihan untuk menghantar kamu mendalami pesan dari teks kitab suci. Oke, semangat buka kitab sucinya. Tadi beberapa teks kitab suci telah ditampilkan kepada kita. Maka ada beberapa latihan di bawah ini. Apa isi dari masing-masing perikop itu? Lalu perikop mana yang paling berkesan bagimu? Mengapa paling berkesan? Lalu bagaimana sikapmu terhadap janji Allah itu? Silakan kerjakan dengan baik. Buka kitab sucinya, kerjakan dengan baik. Oke, sekarang saya berikan rangkuman dari seluruh rangkaian pembelajaran kita. Mulai dari tadi kami baca kisah tentang cerita makna sebuah janji. Lalu kita lihat juga bagaimana kitab suci menjelaskan bagaimana Allah memenuhi janjinya kepada manusia. Satu persatu saya kasih rangkumannya. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia itu bahagia. Namun setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan walaupun manusia durhaka. Allah tetap menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Itulah yang menjadi poin atau makna terdalam dari Kejadian 3 ayat 15. Berikut kita melangkah ke Yesaya 7 ayat 14. Janji Allah itu diungkapkan
diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Harapan yang baru. Apa kata Yesaya? Nabi Yesaya bersabda demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Yesus hadir sebagai manusia. Dialah Sang Immanuel karena dia bersama dengan kita. Allah memenuhi janjinya. Itu sudah pasti. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru. Yakni apa semangat baru? Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Begitulah kita memaknai janji Allah yang telah menyelamatkan kita. Maka silakan tulis poin-poin penting dari pembelajaran kita ini. Dan nanti akan kita tutup dengan doa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.